jangan kamu sobek baju mahkotamu hanya untuk menambal kain lap yang lusuh. Jangan jual akhiratmu yang mahal hanya untuk membeli dunia yang kotor. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku. Jadi memegang pundak. Kalau orang udah berani megang pundak seseorang, itu artinya tanda biasanya saking dekatnya, saking akrabnya, saking ada unsur saling menyayangi atau saling ada kaitan-kaitan emosional yang baik. Nah, jadi Rasulullah SAW pernah suatu saat memegang pundak Ibnu Umar. Faqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Rasulullah bersabda, kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharibun, ya, sebagaimana engkau seorang asing, orang asing. Gharib itu orang asing, atau orang yang merantau, orang yang melancong, atau orang yang pendatang, itu namanya gharib. Jadi Rasulullah bersabda, jadilah kamu seperti orang asing di dunia ini. Abirus sabil, atau orang yang hanya numpang lewat. Abirus sabil itu numpang lewat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, iza amsaita fala tantazir as-subha. Jadi hadis ini menceritakan tentang bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar, di dunia ini jadilah engkau kayak orang asing, atau orang yang sedang melancong, atau orang perantau, atau orang pendatang, atau jadilah kamu orang yang sedang hanya numpang lewat di dunia ini. Lalu Ibnu Umar menambahkan dan berkata, iza amsaita fala tamtazir subha. Jika kamu dalam keadaan pagi, iza amsaita, jika kamu sedang dalam keadaan sore, pada waktu sore, kamu jangan menunggu waktu pagi. Jadi kalau kita sekarang dalam keadaan sore, jangan menunggu keadaan pagi besok. Wa iza asbahta fala tamtazir masa. Dan jika kita dalam keadaan pada waktu pagi, jangan mengharap mengangan-angan waktu atau mengandalkan waktu sore yang akan datang. Wa khuz min sihatika limaradika, dan dalam keadaan sehat bersiap-siaplah, persiapkanlah kamu dalam menghadapi nanti jika kamu sakit. Wa khuz min sihatika limaradika, dan gunakan waktu sehatmu limaradika,
untuk mengisi dan menghadapi nanti saat kamu sakit. Wa min hayatika limautika, dan hidupmu, gunakan hidupmu limautika dalam rangka menghadapi nanti kematian kita atau nanti di akhirat. Rawahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti hadis ini sangat kuat. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini berkaitan dengan dua hal. Satu, dengan menjelaskan hakikat kita hidup di dunia. Jadi Rasulullah menwasiatkan, menasehatkan kepada Ibnu Umar, kamu di dunia ini jangan menganggap dunia ini sebagai tempat tinggalmu selamanya. Semua orang kan sepakat bahwa kita di dunia ini hidup enggak selamanya. Berarti di dunia ini hanya kita sebagai hanya pendatang atau hanya pelancong atau hanya orang asing yang datang untuk mencari persiapan nanti di akhirat. Nah itu, jadi kita di dunia itu pasti kita menganggap bahwa semua orang sepakat bahwa kita di dunia ini hanya numpang hidup paling lama juga 100 tahun. Rata-rata umat Rasulullah paling 60 sampai 70 tahun, dan semua tahu itu. Tapi kenapa orang persiapannya kayak mau hidup selamanya? Pagi berangkat, pulang malam. Yang dipersiapkan kan hanya untuk kehidupan di dunia saja. Padahal kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanya numpang doang. Aslinya hidup kita itu di akhirat. Kita itu penduduk asli, bukan penduduk dunia. Kita itu penduduk akhirat. Di awal kan Nabi kita, Nabi Adam dan Siti Hawa kan tempat tinggalnya di surga. Di dunia ini hanya untuk sementara, nanti balik lagi ke surga, insya Allah, amin. Kayak orang datang aja, orang contohnya orang Madura merantau ke Jakarta. Dia sadar di Jakarta itu nggak bakal selamanya, pasti pulang. Ketika di Jakarta tugasnya mencari nafkah, mencari uang, nanti uangnya dikirim ke kampungnya. Orang Tegal contohnya, dia datang dari Tegal ke Jakarta, orang Brebes contohnya, datang ke Jakarta bikin warteg. Dia pasti tiap hari, tiap bulan, sebulan sekali nitip uang ke kampung untuk beli tanah. Persiapan nanti dia balik lagi. Dia nanti nitip uang, ngirim uang untuk keluarga-keluarganya yang ada di kampung, di Brebes. Setiap bulan, nanti suatu saat dia percaya kalau memang sudah waktunya dia pulang kampung. Ini kampung kita. Nah sama, kita itu aslinya, kita itu penduduk surga. Suatu saat nanti kita pulang kampung. Makanya dikatakan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu adalah iman, bagian dari iman. Cinta tanah air itu bukan cinta tanah air Indonesia, bukan cinta tanah air Jakarta, bukan cinta tanah air Surabaya atau Jawa Tengah, bukan. Cinta tanah air itu, tanah air kita itu aslinya adalah surga. Dan itu kalau kita cinta surga, minimal kita mempersiapkan diri untuk nanti hidup di surga. Jadi hakikat kita itu hanya orang dan pendatang yang suatu saat nanti kita pasti pulang. Dan itu
paling juga banter antara 60 sampai 70. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kecuali ini yang berbahaya, kita merantau, datang dari Tegal, datang dari Madura, merantau di Jakarta. Di Jakarta jatuh cinta sama orang Jakarta, kawin dah sama orang Jakarta, akhirnya lupa kampung, dan itu nggak bakal pulang kampung jelas karena istrinya di di Jakarta dan tinggal di Jakarta. Sama ada orang yang tinggal di dunia dan jatuh cinta kepada dunia, akhirnya dia lupa kepada asal aslinya, yaitu di surga. Nggak pernah mempersiapkan untuk kehidupan di surga. Hidupnya fokus untuk dunia saja karena udah nikah, udah jatuh cinta sama dunia. Nggak pernah mikirin akhirat karena dia udah kadung cinta sama dunia. Padahal pasti suatu saat dia akan meninggalkan dunia. Sayyidina Ali pernah berkata, inna dunya qad irtahalat mudbirah wal akhirah qad irtahalat muqabbalah wa kullun abnahum wa kun abnahu dunya wa kun abnahul akhirah wa la takun abnahud dunya. Al yauma yaumul amal wa laisa fiha hisab wal akhiratu yaumul hisab laisa fihi amal. Kata Sayyidina Ali, nih ini penting, kadang-kadang kita nggak sadari. Kata Sayyidina Ali, dunia ini pelan-pelan itu sedang meninggalkan kita. Dunia ini pelan-pelan sedang meninggalkan kita. Dan akhirat, baik neraka, alam kubur, termasuk di dalamnya alam mahsyar, alam hisab, surga dan neraka nanti, itu lama-lama kita mendekatin kita dan pasti mendekatin kita. Makanya jadilah kita itu anak akhirat, jangan anak dunia. Kita harus mencintai akhirat, jangan mencintai dunia. Kenapa? Karena kalau kita mencintai akhirat, lama-lama dia akan mendekati kita terus kan. Akan selalu mendekat, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Kita jalan, contohnya kita mau ke Tugu. Nah sekarang usia kita udah 60. Batasnya contohnya 63 atau 65. Mungkin udah nyampe di mie ayam Pelangi ya, yang pas di itu pas di pertigaan itu. Ya udah sebentar lagi nyampe kita itu. Artinya kalau kita mencintai akhirat, pasti kita akan mendatangi akhirat dan akhirat akan menjemput kita. Artinya nanti kita akan bersatu dengan akhirat. Tapi kalau cinta dunia, lama-lama kita tinggalkan dia, bahkan dunia meninggalkan kita. Tadinya kita tinggal di dunia 40 tahun lagi, karena usia kita udah 20. Nah sekarang usia kita udah 50, berarti cuma 10 tahun lagi kita hidup di dunia. Makanya kita mesti persiapan untuk ini. Nah jadi dan beramalah sekarang, lakukanlah kebaikan di dunia, karena kita bisa melakukan perbuatan baik itu hanya di dunia, kata Sayyidina Ali. Di akhirat itu nggak ada larangan untuk mencuri, nggak ada perintah untuk puasa, nggak ada perintah untuk sholat berjamaah. Di dunia saja, perintah-perintah itu di dunia saja. Di akhirat udah kita tinggal layeh-layeh saja. Di dunia itu
tempat kita nabung. Setelah di akhirat nggak bisa. Mau kayak apa juga nggak bisa. Di akhirat hanya di perhitungan apa yang kita lakukan di dunia. Dan paling sulitnya apa yang lewat di dunia nggak bakal kita bisa kembali. Kita mau gerung-gerung nangis, mau jerit-jeritan, mau nangis sampai keluar mata air darah, pengen menjadi kecil lagi ya nggak bakal bisa. Pengen jadi anak-anak lagi, pengen muda lagi nggak bisa. Mau kayak apapun. Dan kita pengen mengulangi masa muda kita, mau kayak apapun, siapapun nggak bakal bisa. Artinya dunia tetap dia kekeh akan meninggalkan kita. Jadi makanya kata Sayyidina Ali, mumpung di dunia lakukanlah kebaikan. Karena di akhirat itu nggak dituntut. Di akhirat itu dia. Dan resikonya 60 tahun kita di dunia melakukan kebaikan, maka dampak dari 60 kebaikan itu akan berdampak selamanya nanti di akhirat. Begitu juga orang yang 60 tahun, hanya 60 tahun maksiat atau kafir, 60 tahun kafirnya, tapi disiksanya nanti di akhirat selamanya. Itu ruginya. Kita melakukan maksiat di dunia, maksiatnya mah paling semalam, contohnya mencuri, zina, atau bahkan berapa menit kita nauzubillah. Orang nauzubillah membunuh, berapa itu nikmatnya. Tapi nanti siksanya di akhirat selamanya. Jadi makanya jangan sampai harimu merusak bulanmu. Jangan sampai merusak tahunmu. Tahunmu jangan merusak hidupmu. Bahkan Ibrahim bin Adham pernah menegur Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, jangan kamu sobek baju mahkotamu hanya untuk menambal kain lap yang lusuh. Jangan jual akhiratmu yang mahal hanya untuk membeli dunia yang kotor. Seperti itu. Nah itu bagaimana kedudukan kita di dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Makanya di sini Rasulullah wanti-wanti agar kita jangan terlalu cinta, ya. Jangan terlalu cinta di dunia, dan kita harus punya sudut pandang. Orang itu kan tergantung bagaimana perspektifnya, bagaimana sudut pandangannya terhadap dunia. Pernah Fudail bin Iyad ketemu dengan seorang laki-laki tua. Ditanya sama Fudail bin Iyad, "Hei Syekh, laki-laki tua, usia kamu berapa?" "Oh, saya 60 tahun." "Oh, udah 60 tahun kamu?" "Nah iya, emang kenapa?" "Berarti sebentar lagi kamu sampai," katanya, "perjalanan hidupmu. Paling 3 tahun lagi kamu, berarti kamu udah 60 tahun berjalan menuju Allah." "Wah, kamu sukses," katanya. "Udah 60 tahun kamu berjalan menuju Allah. Berarti sebentar lagi nyampe. Berarti sebentar lagi mati." Itu. Terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata orang itu. Ya memang, karena memang hidup kita siapapun akan balik kepada Allah. Terus apa yang harus saya lakukan? Ya, saya udah berjalan selama 6. Kita itu sekarang nih lagi berjalan menuju akhirat kan.
lagi berdayalah menuju kuburan. Kita itu sekarang lagi melangkah menuju kuburan. Nah, sebentar lagi nyampe. Nah, terus apa yang harus saya lakukan? Kata Hudayl bin Iyad, mudah. Karena kamu mau sampai, nah udah tinggal beberapa tahun lagi berjaraknya, maka tuhsin fima baqa yaghfir laka ma mado. Gunakan sisa usia kamu ini dengan kebaikan, maka seluruh keburukan masa lalumu akan diampuni. Kita udah usia 67, 52 atau 60. Kita niatkan sisa hidup kita untuk berniat melakukan kebaikan. Maka 60 tahun yang lalu maksiat-maksiat selama 60 tahun yang lalu yang telah kita lewati akan diampuni maksiat kita dan akan dijadikan kebaikan. Ini gembira, kabar gembira bagi orang-orang yang sudah melewati usia yang panjang. Jadi kata Hudayl bin Iyad, kamu perbaiki sisa usiamu, maka kamu akan mendapatkan sisa usiamu dengan kebaikan, dan dosa-dosa masa lalumu akan dihapus. Tapi kebalikannya, fa innaka in asa'ta fi ma baqa akhadta fi ma mado wa ma baqa. Namun jika kamu kekeh melakukan ketidakbaikan pada sisa-sisa hidupmu, maka sisa hidupmu dan masa lalumu akan tetap dihitung sebagai maksiat. Jadi ini hidayah, dan itu sangat beruntung. Makanya dalam Ghazali itu kitab Minhajul Abidin, orang yang dosanya besar, nauzubillah, contohnya pembunuh, tukang mabuk, dia tobat, pahalanya besar sekali karena dia udah meninggalkan dosa besar. Tapi kalau orang yang tobat dari hal-hal yang kecil, ya pahalanya juga kecil. Begitu. Makanya kita kadang-kadang ngiri. Kayak Sayyidina Umar yang dulu dia tukang begal, yang dulu tukang bunuh, perampok, dia tobat, pahalanya besar sekali. Karena kenapa? Karena telah meninggalkan sesuatu yang dosa besar. Makanya kita harus senang lihat orang-orang yang bertobat dari dosa besar, dan ingat, kalau kita tobatnya dari dosa kecil kan, hal-hal sepele. Kalau mereka tobatnya dari dosa-dosa besar, pahalanya lebih besar mereka. Itu dalam Minhajul Abidin, iya, Imam Al-Ghazali. Nah, itu tentang hakikat kita hidup di dunia. Jadi yang usia 20 tahun berarti tinggal perjalanannya 40 tahun. Yang udah 55, 60 berarti sekitar 3 tahun atau sekitar 10 tahun lagi. Nah, itu yang tentang dunia. Yang kedua, hadis ini mengandung tentang orang yang suka panjang angan-angan, tulul amal. Jadi di sini Sayyidina Ibnu Umar menambahkan bahwa kalau kita dalam keadaan pagi, kita jangan berharap, jangan mengangan-angankan, mengandalkan, berpikir tentang masa
sore, karena siapa tahu kita nggak nyampe sore, zuhur udah mati, nggak tahu ajal kan. Kayak di YouTube, kayak di mana di TikTok itu orang lagi joget-joget tiba-tiba kelepap, nggak tahu di sana ya. Kalau sama, kalau kita malam jangan berangan-angan tentang pagi, karena nggak tahu kita bisa nyampe pagi. Banyak orang yang tidur malam, paginya lewat 14 seperti itu. Makanya orang dulu itu kalau sebelum tidur dia biasanya nulis wasiat di kepalanya. Tuh, nulis wasiat di kepalanya, khawatir dia nggak bangun lagi, karena tidur itu adalah mati kecil, khawatir membesar jadi mati besar. Jadi sebelum tidur nulis wasiat kepada keluarganya di atas bantal, atau dia kadang-kadang ngomong sama keluarganya, saya menitipkan keluarga saya kepada Allah. Udah tidur. Jadi ini namanya nggak mengandalkan sesuatu ke masa akan datang, karena kita nggak tahu. Makanya ada orang yang khawatir banget tentang masa depan. Saya khawatir banget masa depan jadi apa? Lah, dia yakin banget bahwa dia akan nyampe usianya di masa depan. Siapa tahu dia besok nanti nggak tahu. Oh, saya minggu depan gimana ya? Kayaknya dia yakin banget dia nyampe minggu depan. Kan belum tentu. Nah, makanya pernah Ibnu Umar itu dia datang dari luar kota. Habis itu masuk waktu zuhur. Ibnu Umar itu emang orangnya juhud. Jadi waktu masuk waktu zuhur, di situ nggak ada air. Dia langsung tayamum, dia sholat. Yang lain tetap nyari air. Ditanya sama sahabat, Ibnu Umar kenapa tayamum? Nggak nyari air dulu untuk sholat zuhur? Saya khawatir saya sebelum dapat air saya udah mati duluan. Makanya saya langsung tayamum saja. Khawatir sebelum saya dapat air, menemukan air untuk wudhu, saya udah mati duluan. Nah, itu tentang kita jangan mengangan-angan. Jadi makanya ini nih yang banyak disalahartikan ini nih. Katanya ikmal masyidda ya, kanaka tain suae ikmal lidunyaka kanaka tain suabadan wa amal li akhiratika kanaka tamutu godan. Orang menafsirkan bekerjalah kamu untuk dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Orang menafsirkannya kita harus bekerja nyari dunia sebanyak-banyaknya seakan-akan kita akan hidup selamanya di dunia. Orang kebanyakan nafsirnya begitu. Dan kerjakan urusan akhiratmu seakan-akan mati besok. Artinya kita menyegerakan, itu sebenarnya salah. Tafsirnya bukan begitu. I'mal lidunyaka, kerjakanlah urusan-urusan dunia ini seakan-akan kamu hidup di dunia masih lama. Jadi kalau urusan dunia kita nyantai aja. Urusan dunia nyantai aja seakan-akan kita masih lama hidup. Contohnya, gue pengen cepet-cepet bikin bangun rumah. Udah, nggak usah buru-buru, nyantai aja seakan-akan kita hidup masih lama. Tapi kalau urusan akhirat, saya besok harus mulai puasa Daud, langsung lakukan, karena khawatir kita nggak nyampe besok. Nah, itu namanya kita tidak terlalu berangan-angan hidup lama di dunia. Nah, apa dampaknya kalau kita tidak terlalu berangan-angan hidup lama? Satu, kita akan percepat taubat. Berarti kalau orang yang punya angan-angan hidup lama, dia akan susah untuk taubat.
gue tobat bentar aja, minggu depan tobatnya. Gue pengen tobat bentar aja hari Jumat. Kadang kan hari Sabtu, hari Minggu, bentar aja Jumat. Biasanya kan tobat hari Jumat lebih afdol. Nah itu orang-orang yang suka disangkanya dia hidup dia sampai hari Jumat. Belum tentu hari Rabu dia udah mati. Nah itu orang yang selalu berangan-angan hidup lama di dunia, akan berdampak menyepelekan. Kalau orang menganggap bahwa kita nggak bakal lama di dunia, maka kita akan cepat-cepat tobat kalau melakukan dosa. Yang kedua akan selalu semangat nasyatul ibadah. Yang ketiga juga akan selalu qanaah. Karena kita menganggap hidup kita nggak bakal lama, kita itu nggak terlalu nafsu hidup di dunia. Ngapain ngumpulin duit banyak-banyak, siapa tahu gue besok mati. Itu jadi nggak, nanti dia akan hidupnya tenang, nyantai, nggak terlalu nafsu. Nah ini dampak orang yang, makanya Rasulullah pernah berwasiat, shollu sholatal muaddiin. Kalau pengen khusyuk sholat, kita sebelum sholat menganggap bahwa sholat ini sholat terakhir kita sholat di dunia. Siapa tahu habis sholat kita mati. Siapa tahu nanti kita zuhur nggak menghadapi sholat zuhur, sehingga sholat subuh ini adalah sholat yang terakhir. Shollu sholatal muaddiin. Itu hadis, penjelasan tentang hadis ini, bahwa ada dua isinya yang sangat penting agar kacamata kita tentang dunia berubah. Orang salah kaprah karena salah mandang terhadap dunia. Disangkanya dunia tempat kita hidup selamanya. Akhirnya banyak lama-lama menganggap hidup lama di dunia, dan dia mempersiapkan segalanya untuk dunia. Atau dia mempersiapkan untuk masa tua. Saya nabung untuk pensiun. Emang dia jamin dia hidup sampai tua? Hidupnya duitnya buat celengan mulu, nanti buat masa tua. Kesannya dia yakin bahwa dia akan menghadapi masa tua. Atau saya persiapkan ngumpulin uang banyak-banyak untuk anak cucu. Kesannya nggak yakin bahwa mereka juga punya Tuhan yang menjamin hidup mereka. Nah itu kesalahan-kesalahan orang yang salah pandang tentang dunia. Kita hidup hemat untuk menghadapi masa tua. Kalau nanti ketika tua kita sakit-sakitan, lah emang kita jamin kita hidup nanti sampai tua? Nah itu kan udah menyalahi takdir. Ya sih usaha, ya betul usaha, tapi jangan terlalu yakin. Yang kedua, kita mempersiapkan anak, nyiapin anak. Dia kesannya nggak yakin bahwa mereka juga punya Tuhan, bahwa selama ini juga yang membesarkan Tuhan. Makanya justru anehnya manusia itu, dia dibikin pusing dan dibikin sibuk oleh sesuatu yang nggak jelas. Orang sedih karena masa lalu, ya kan? Gua dulu dikecewain sama si itu kan padahal masa lalu. Yang kedua, orang kadang-kadang khawatir dengan masa depannya yang belum jelas, dia nanti akan menghadapi masa depan apa enggak. Nah itu salah pandang terhadap cara hidup kita di dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan hadis ini. Mudah-mudahan tapi ada yang lebih ini kabar baik lagi nih. Kalau tadi kabar baiknya, kalau kita berniat untuk memperbaiki hidup kita, sisa hidup kita, maka masa lalu kita, kesalahan-kesalahan kita akan dihadap, akan diampuni oleh Allah. Ada satu lagi, ini kabar baiknya bagi orang yang sudah tua. Kalau kita ketika masa muda berbiasa melakukan kebaikan, masa tuanya kita nggak kuat karena jongkok contohnya,
karena mungkin nggak kuat badan kita, maka kita tetap dihitung oleh Allah melakukan kebaikan itu. Kalau kita waktu sehat selalu melakukan kebaikan, contohnya waktu sehatnya kita puasa Senin Kamis terus, tapi tiba-tiba kita sakit, maka ketika sakitnya kita tetap dihitung kita puasa Senin Kamis. Ketika masa mudanya selalu melakukan kebaikan, contohnya puasa Senin Kamis, sholat duha, sholat tahajud. Ketika tuanya dia nggak kuat, maka ketika tuanya walaupun dia nggak melakukan kebaikan itu, ditulis oleh Allah tetap melakukan kebaikan. Ini hadisnya. Iza marodo abdu au sofaro kataballahu ta'ala lahu minal ajri mislu makana ya'malu sahihan au muqiman. Jika sakit seseorang atau seseorang itu melakukan perjalanan jauh, maka Allah akan tetap memberikan pahala bagi dia, ya, sebagaimana pahala ketika dia sehat dan ketika dia berada di tempat dia mukim. Dan sama jika orang menjadi tua karena tiap minggu, mohon maaf, dulu itu jamaah kita itu yang almarhum siapa? Oh iya ya Pak, kalau yang almarhum itu siapa yang selalu ngaji terus sih Pak Sudin ya, yang bapak apa mertuanya Pak siapa? Mertuanya si yang tiap itu ngaji terus, yang sampai tua ngaji terus, itu jamaah kita itu si Pak siapa, bapaknya apa mertuanya si Naid siapa? Iya malah jadi itu tiap ini. Nah walaupun ketika dia tua nggak ngaji itu pahalanya. Nah kalau itu Pak Tarma ya, Pak Tarma itu kalau ada pengajian datang terus Pak Tarma itu. Karena sekarang udah sepuh, dia nggak kuat, sakit-sakitan, maka setiap ngaji tetap dia mendapatkan pahala ngaji berdasarkan hadis ini.